Amerika matanya harus tetap ke Tiongkok. Jangan lengah, karena perang di Ukraina panjang adalah maunya Tiongkok. Rusia adalah pionnya Tiongkok. Sebuah kalimat di awal provokatif sekali. Biasanya informasi begini Bosman langsung gas dengan informasi selanjutnya, di mana banyak yang komentar, sok tahu lu Bosman. Hal itu wajar, karena Bosman memang wong bodoh ngaku pinter. Namun kali ini literaturnya akan dijelaskan. Biasanya nggak menjelaskan buku apa atau siapa yang bicara. Biar ada pembedanya dengan informasi sebelumnya, maka kali ini literaturnya diinfokan. Referensinya diinfokan. Bener deh, faktanya memang tidak ada data dari Bosman yang tidak berdasarkan buku atau informasi dari pakarnya. Geopolitik itu harus diajarkan kepada generasi muda yang nanti ke depan mengelola negara ini. Bahkan generasi saya yang tua-tua ini yang di atas kepala 5, yang ada di pemerintahan pun terkontaminasi dengan ajaran tetua-tetua orang partai dan oligar-oligar yang usianya di atas 70-an tahun. Walau mereka masih berkepala 50 tahunan usianya, namun kental dengan pengaruh kekuatan politik gaya lama dan kekuatan ekonomi gaya lama. Orang kaya membeli kekuasaan politik, orang kaya memodali politik. Nanti di tahun 2030 ke atas, percepatan kedewasaan pengelola bangsa tumbuh cepat. Maka di tahun 2019 dan 2029 adalah sekarang, masa mengisi ilmu seharusnya ya. Kegelisahan saat ini bukan hanya masalah politik identitas yang didengungkan, yang dilakukan oleh pihak kanan, kata pihak kiri. Sementara oleh pihak kanan agamis menuduh bahwa pihak kirilah penyebab politik identitas terjadi. Pihak kiri adalah istilah mereka yang ideologi sosialis. Pihak kanan adalah mereka yang punya istilah pada ideologi kaum agamis. Dalam hal ini ya, dalam kali ini. Pihak kiri adalah incumbent. Saat ini yang partai pendukungnya adalah kiri, aliran sosialis. Di mana pihak kanan agamis menyerang kaum sosialis yang juga sebenarnya kaum minoritas, entah keturunan Tiongkok atau minoritas agama non-muslim. Di sisi sosialis kiri merasa kanan itu jualan agama dan berteriak penyebab awal perpecahan bangsa ini adalah kaum kanan, kaum agamis. Peristiwa ini diawali di tahun 2016-an dengan Ahok yang keturunan Tionghoa versus Anies yang keturunan Arab berperang di Jakarta. Rebutan jabatan orang nomor 1 di Jakarta yang dibawa dua kelompok pendukung masing-masing ke ajang identitas dan saling serang, saling hina, saling salahkan. Posisi Jakarta penting karena bisa mengantar ke RI 1, di mana kalau Anies menang, peluangnya ke RI 1 membesar, sementara kalau Ahok menang, menjadi pengawal untuk kelompok incumbent untuk bertahan terus menjaga RI 1. Karena itu mati-matian kedua pihak perang berebut Jakarta. Agama dipakai sebagai senjata, identitas dipakai, ras, suku dipakai, minoritas mayoritas dipakai. Semua dipakai untuk saling serang. Walaupun kedua tokoh sentralnya adalah masing-masing keturunan Tionghoa dan Arab. Dan ini yang membuat ambiar perpolitikan Wakanda hingga saat ini. Sosialis kiri versus agamis kanan. Akhirnya generasi muda lupa akan peran Indonesia di mata dunia. Bagaimana roadmap menjadikan Indonesia negara superpower, lupa. Lupa bahwa KKB telah ngacak-ngacak Papua. Lupa bahwa pejabat di Jakarta nggak terlalu peduli kayaknya dengan KKB di Papua. Atau jangan-jangan tidak mampu ya. Jadi kita harus terus mengingatkan generasi muda bahwa kalau Indonesia masih meributkan politik untuk kepentingan kelompok, Indonesia akan dilibas oleh kekuatan asing. Wilayahnya diambil asing. Hartanya disikat asing. Seperti selama ini, selama 10 tahun terakhir, hal itu sudah terjadi. Kita ke depan sebentar ke tahun 2027 di mana pada saat itu adalah masa ketiga berakhir masa jabatan Xi Jinping. Yang tentunya dia akan menjabat lagi yang keempat. Dari sisi Amerika, mudah-mudahan presidennya Trump yang jadi di tahun 2024 hingga 2028 hingga di tahun 2027, Amerika itu benar-benar siap. Kalau bukan Trump, Amerika pasti ambiar dan ini yang kita harapkan, Amerika ambiar. Dan kita ambil kesempatan. Tentunya bukan nanti di tahun 2027, tapi sejak 2019 atau bahkan 2014. Yang ternyata kita semua tahu kayaknya tidak jadi kerjaan atau tidak jadi kenyataan. Kita kembali ke kalimat awal yang biasanya Bosman tidak mengatakan siapa yang mengatakan dalam narasi-narasi video, namun kali ini kita buka satu nama. Yang mengatakan di awal informasi kali ini adalah Oriana Skylar Masruh, seorang political science China expert dari Stanford University, juga seorang konsultan geopolitik kenamaan Amerika. Yang kalimatnya kencang mengingatkan Amerika bahwa Tiongkok pasti masuk ke Taiwan dengan military action. Oriana mengatakan bahwa yang mengendalikan Rusia adalah Tiongkok. Rusia itu jadi pion Tiongkok untuk memiskinkan Amerika melalui Ukraina atau proxy war. Membuat sekutu barat, Amerika dan Eropa inflasi di atas 50% adalah Tiongkok. Taiwan pasti diserang dengan kekuatan militer oleh Tiongkok sebelum tahun 2027. Paling lama tahun 2027. Alasannya, karena Tiongkok harus menjadi one country, one system. Dalam masa jabatan Xi Jinping, hal itu harus terjadi. Ini adalah sebuah prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh Mao Zedong dan Deng Xiaoping pendahulunya.
Tidak ada lagi one country two system. Demokrasi dan komunis tidak ada lagi. Oleh Tiongkok harus satu country, satu sistem, komunis. Dalam perang Taiwan nanti beda dengan wilayah Eropa yang perang darat. Beda dengan wilayah Timur Tengah yang juga perang darat. Walau jauh dari mainland Amerika, mobilisasi ke Timur Tengah memakan waktu 3 bulan bisa dilakukan karena banyak mitra Amerika di dekat kawasan, apalagi Eropa. Mudah memobilisasi dan cepat. Catatan untuk semua negara Timur Tengah, dulu Amerika punya Saudi sebagai pusat mobilisasi. Kembali ke Taiwan. Perang di Taiwan adalah naval war atau perang laut, di mana Tiongkok hanya cukup 3 hari untuk memobilisasi dan menyerang Taiwan. Sementara Amerika untuk memobilisasi armadanya ke Taiwan perlu 1 bulan. Dengan kekuatan militer saat ini, itu pun dari titik terdekat Taiwan, yaitu dari titik Filipina. Sekarang ribuan personel tentara Amerika di Filipina untuk membangun pangkalan agar bisa serang Taiwan dalam 1 bulan atau melindungi Taiwan dalam 1 bulan. Durasi pembangunannya cukup lama, kira-kira makan waktu 3 tahun. Artinya kalau Tiongkok bisa 3 hari memobilisasi serangan ke Taiwan, Amerika harus 3 hari juga untuk bisa memobilisasi pertahanan ke Taiwan. Untuk itu, Oriana menyarankan segera tingkatkan anggaran dan buat grand design-nya. Semua itu setelah ketok palu masih memerlukan waktu lama yang diperkirakan makan waktu 5-6 tahun dari mulai pekerjaan. Alias, kalau dikerjakan tahun 2023 saat ini, maka siapnya adalah tahun 2028 bahkan 2029. Baru siap. Bagi Tiongkok, jangan sampai Amerika punya kekuatan mobilisasi 3 hari ke Taiwan. Tiongkok harus masuk serbu Taiwan di tengah Amerika membangun, di tengah ketidaksiapan Amerika yang terus dimiskinkan di Ukraina dengan batas waktu Tiongkok masuk ke Taiwan tidak lebih tahun 2027. Di atas tahun 2027, Amerika siap. Sahabat, dengan informasi kali ini, Indonesia sudah siap ambil peluang. Atau wondering, bingung, malah bertanya, aya naon ieu? Peace.